Selamat sore kepada teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Kurniawan, MPDI. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan mata kuliah studi keislaman. Saya Marina sebagai moderator, dan di samping saya ada saya Putri Permatasari sebagai pemateri, dan saya Israkawati sebagai audien. Baik, langsung ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Mbak Putri. Kepada Mbak Putri, silakan. Saya akan membacakan pembahasan tentang peran sastra dalam pembentukan identitas nasional. Identitas nasional adalah konstruk sosial yang seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah sastra. Sastra sebagai salah satu bentuk ekspresi manusia memiliki kemampuan unik untuk merefleksikan pengalaman, nilai, dan bahasa satu masyarakat. Terus yang tentang metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitas dengan analisis teks sastra sebagai metode utama. Data dikumpulkan dari berbagai karya sastra, baik prosa, puisi maupun drama yang dianggap representatif dalam konteks identitas nasional. Penelitian ini juga mengaji konteks sejarah di mana karya-karya tersebut diciptakan serta dampaknya terhadap pembentukan identitas nasional. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori-teori sastra dan kajian budaya untuk mengidentifikasi teman-teman sentral yang berkaitan dengan identitas nasional. Nah, pembahasan sastra ini adalah sastra tidak hanya berfungsi sebagai cerminan dari masyarakat, tetapi juga sebagai alat pembentukan dan penguatan identitas nasional. Dalam konteks sejarah, banyak penulisan sastra yang menciptakan karya-karya yang mencerminkan perjuangan, harapan, dan nilai-nilai masyarakat mereka. Misalnya novel-novel yang mengisahkan perjuangan kemerdekaan menjadi representasi visual dan negatif dan semangat kebangsaan. Karya-karya ini seringkali menjadi simbol dari perlawanan terhadap penjajahan sekaligus merefleksikan cita-cita kemerdekaan yang diinginkan. Terus yang tentang analisis terhadap berbagai karya sastra menunjukkan bahwa terhadap kesamaan tema yang sering muncul dalam konteks identitas nasional, diantaranya adalah taman perjuangan, pengorbanan, kebersamaan, dan perayaan budaya. Karya sastra seperti novel Laskar Pelangi karya Andrian Hirata misalnya tidak hanya menceritakan kisah personal, tapi juga mencerminkan keragaman budaya Indonesia serta harapan untuk pendidikan yang merata. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sastra memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan identitas nasional. Melalui narasi sejarah dan imajinasi, sastra tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga menjadi alat pembentuk kesadaran kolektif. Karya-karya sastra tidak hanya menyampaikan peran dan nilai budaya, tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog dan refleksi tentang identitas nasional. Dengan demikian, sastra tetap menjadi elemen krusial dalam memperkuat ikatan sosial dan budaya di tengah keragaman yang
yang ada dalam suatu bangsa. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelami lebih dalam pengaruh sastra dalam konteks globalisasi yang terus berkembang. Terima kasih kepada Mbak Putri yang telah menjelaskan atau mempresentasikan materi hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istimawati. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan identitas nasional dalam konteks sastra? Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Iis tadi, apa yang dimaksud dengan identitas nasional dalam konteks sastra. Identitas nasional dalam konteks sastra merujuk pada karakteristik, nilai, dan budaya yang menentukan suatu bangsa yang sering diwujudkan melalui karya-karya sastra. Sastra berfungsi sebagai media untuk menyampaikan narasi kolektif, sejarah, dan pengalaman yang membentuk kesadaran dan pemikiran bersama akan rasa memiliki di antara individu-individu dalam suatu masyarakat. Oke, saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sastra dapat menggambarkan sejarah sebuah bangsa? Pertanyaan kedua, bagaimana sastra dapat menggambarkan sejarah sebuah bangsa? Sastra memiliki kepastian unik untuk mereka dan memperbaiki peristiwa sejarah dengan cara yang lebih humanis melalui narasi dan karakter yang diciptakan dalam karya sastra. Pembaca dapat merasakan realitas sejarah dan kompleks termasuk konflik, perjuangan, dan harapan. Dengan demikian, sastra berfungsi tidak hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai interpretasi subjek dan pengalaman kolektif. Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa peran metafora dalam pembentukan makna identitas nasional? Ketiga, apa peran metafora dalam pembentukan makna identitas nasional? Metafora dalam sastra seringkali digunakan untuk mempresentasikan konsep-konsep abstrak yang kompleks seperti keberagamaan budaya dan penjualan nasional. Dengan menggunakan metafora, penulis dapat memperkuat pesan identitas nasional, menciptakan ikatan emosional antara pembaca dan konsep yang lebih besar tentang kebangsaan. Dan pertanyaan yang keempat, mengapa narasi sejarah dalam sastra seringkali bersifat subjektif? Yang keempat, mengapa narasi sejarah dalam sastra seringkali bersifat subjektif? Narasi sejarah dalam sastra bersifat subjektif karena mencerminkan pandangan dan pengalaman individu penulis serta konteks sosial dan politik pada saat ini. Hal ini menetapkan bahwa sejarah bukanlah sekadar rangkaian fakta, tetapi interpretasi dan konstruksi kultur yang dapat bervariasi berdasarkan latar belakang penulis dan pengalaman pembaca. Pertanyaan kelima, bagaimana sastra dapat menjadi alat untuk memelihara budaya tradisi suatu bangsa? Yang kelima, bagaimana sastra dapat menjadi alat untuk memelihara budaya dan tradisi suatu bangsa melalui pengalaman cerita-cerita lokal, bahasa, dan tradisi dalam karya sastra. Nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat dapat dilestarikan dan diperkuat. Sastra memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenali dan memahami akar budaya mereka, sehingga menciptakan kontinuitas antara masa lalu dan masa kini dalam konteks identitas nasional.
Pertanyaan keenam, apa dampak dari sastra yang mengangkat tema perjuangan nasional terhadap identitas kolektif? Kita menjawab pertanyaan dari Mbak Iis. Pertanyaan yang keenam, apa dampak dari sastra yang mengangkat tema perjuangan nasional terhadap identitas kolektif? Jadi, karya sastra yang mengangkat tema perjuangan nasional berperan sentral dalam membangun semangat perjuangan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Tema tersebut tidak hanya memperkuat rasa bangga terhadap identitas nasional, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus dalam melanjutkan cita-cita bersama. Dan pertanyaan yang ketujuh, bagaimana peran sastra dalam dialog antar budaya dalam konteks globalisasi? Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana peran sastra dalam dialog antar budaya dalam konteks globalisasi? Jadi dalam era globalisasi, sastra dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memperkenalkan dan berbagi identitas nasional kepada dunia luar. Karya sastra yang mencerminkan perspektif lokal dapat menumbuhkan dialog antar budaya, merangsang pertukaran ide, dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman sehingga memperkaya identitas nasional. Pertanyaan ke-8, apa keterkaitan antara sastra dan gerakan nasional dalam konteks pembentukan identitas nasional? Pertanyaan ke-8, apa keterkaitan antara sastra dan gerakan sosial dalam konteks pembentukan identitas nasional? Jadi sastra sering berperan sebagai suara kritis dalam gerakan sosial yang berjuang untuk perubahan. Melalui prosa dan puisi, penulis dapat mengartikulasikan aspirasi dalam keluhan masyarakat, menggugah kesadaran, dan mendorong tindakan kolektif yang dapat memperkuat identitas nasional berdasarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan juga kemanusiaan. Pertanyaan ke-9, bagaimana sastra mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap identitas gender dalam konteks nasional? Pertanyaan yang ke-9, bagaimana sastra mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap identitas gender dalam konteks nasional? Karya sastra dapat mencerminkan dan sekaligus membentuk persepsi tentang identitas gender dalam masyarakat. Melalui karakter dan cerita yang mengupas isu-isu gender, sastra dapat menantang norma-norma tradisional, mengadvokasi kesetaraan, dan kontribusi pada pembentukan identitas sosial yang inklusif dan juga beragam. Dan pertanyaan yang ke-10, apa tantangan yang dihadapi oleh sastra dalam membentuk identitas nasional di era digital? Pertanyaan yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi oleh sastra dalam membentuk identitas nasional di era digital? Jadi di era digital menghadirkan tantangan berupa fragmentasi identitas dan maraknya disinformasi. Meskipun sastra tetap menjadi medium penting untuk membangun identitas, penulis kini harus beradaptasi dengan perubahan platform dan metode penyampaian. Selain itu, sastra digital memerlukan usaha sadar untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan narasi identitas nasional di tengah arus informasi yang cepat dan juga luas. Kesimpulan pada materi pembahasan hari ini adalah karya sastra memegang peran penting dalam pembentukan dan memelihara identitas nasional. Melalui narasi, simbolisme, dan dialog, sastra mengajak pembaca untuk mengeksplorasi, memahami, dan merangsang pengalaman bersama yang mendefinisikan sebuah bangsa. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Marina dan saya Putri Permatasari. Saya Isramawati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.